Ketika kita mengendorse wanita, yang pasti wanita sekarang umumnya kan kebanyakan kan tidak menutup aurat, apalagi reviewer-reviewer yang terkenal. Di sisi syariatnya gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ada Faris juga di sini, tentunya founder dari SBC Skin, yang sepertinya raut wajah Anda semakin hari semakin cerah ya, bro ya. Ya, kebetulan tadi habis sholat asar. Oh, Masya Allah. Bukan karena krim-krim ini ya. Itu pakai. Oh, Masya Allah. Nah, ini pas banget nih. Seperti biasa di Ramadan, jadi banyak keresahan-keresahan narasumber yang tentunya sesuai dengan profesinya. Pengusaha skincare biasanya banyak pertanyaan tuh. Benar. Endorse perempuan gimana? Nah, itu juga mau ditanyain banget tuh. Ya kan? Nah, tentunya bersama guru kita teman-teman Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala, kita mulai aja kali ya mungkin ya. Ustaz ya. Ini kita main cepat aja nih karena suasana sahur kan ini kan butuh ngebut nih. Boleh. Mungkin ada yang mau Langsung tanya aja, ke Ustaz. Fadol. Assalamualaikum Ustaz. Kebetulan usaha saya ini kan di bidang skincare, perawatan kulit. Dan ngomongin skincare pasti kan yang banyak dipakai oleh kaum wanita, gitu kan. Nah, terkadang nih kita dalam mengiklankan produk harus memakai jasa endorse. Nah, mau nggak mau kan harus wanita juga nih, kita melibatkan wanita. Wah. Nah, ketika kita mengendorse wanita, yang pasti wanita sekarang umumnya kan kebanyakan kan tidak menutup aurat gitu, apalagi endorse reviewer-reviewer yang terkenal. Nah, hukumnya nih ketika kita mengendorse mereka-mereka ini, di sisi syariatnya gimana, Ustaz? Apakah kita termasuk berdosa juga atau gimana tuh? Yang mana? Yang buka aurat atau yang buka aurat dong? Buka aurat. Kita endorse nih, terus kan dia posting tuh, Ustaz. Waduh. Ya kan, gitu. Cakep lagi ya? Cakep. Karena kan kebutuhan kita kan brand, Ustaz, biar bagus juga kan gitu. Masya Allah. Nah, kemudian ketika dia posting produk kita gitu kan, misalnya pakai atau dia review segala macam, misalnya kayak gini nih ada mukanya gitu kan. Aku udah pakai bagus bla 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 gitu. Kan nge-tag kita tuh akun officialnya. Kemudian habis itu kita repost nih. Nah, wah. Itu gimana? Udah gak pakai aurat, tampil di akun lu lagi. Iya, tadi kira-kira gimana tuh, Ustaz? Fadhal Ustaz, barakallahu fikum, hayakallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini pertanyaannya berat juga ya. Wah. Jadi gak enak. Iya. Dan bahkan ini kalau di generalkan semua pelaku brand usaha, rata-rata pasti begitu, mau usahanya makanan, minuman. Cuma kan masih bisa diakalin kayaknya. Kalau skincare gimana? Juga ya. Ini perawatan kulit kan? Iya, kulit, tapi umumnya wajah, Ustaz. Wajah. Dia bukan make up ya? Enggak, bukan. Jadi memang itu kan dibedakan hukum. Kalau di make up itu kan memang banyak gak dibolehkan ya, karena biasanya make up itu dipakai untuk tabarruj ya, mempertontonkan keindahan ke orang. Dia pakai untuk tampil indah di depan orang yang bukan mahramnya. Ya pada dasarnya, pada hal yang jelas dipakai untuk hal yang gak bagus, kita tolong menolong di situ kan, itu menjadi masalah ya, karena di dalam Al-Quran kan dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Jadi itu sudut pertama. Dan ini di bulan Ramadan ya, saya kadang mengingat hal-hal yang seperti ini kan terkait dengan kecantikan ya. Kecantikan itu sebenarnya dua macam sebenarnya kecantikan. Apa itu, Ustaz? Ada kecantikan zahir, fisik, ada kecantikan batin. Yang batin tuh yang anak incer tuh rata-rata yang batin. Anda gak mikirin fisik lah, Ustaz? Setuju. Ya juga kalau orang gak ngambil fisik itu gak normal biasanya. Salah. Emang bener. Salah. Gue setuju lagi deh. Sosok pengen bijak, sosok pengen kayak apa sih muka gitu. Nabi kan bilang tungkahul marba al-mar'a li arba. Perempuan itu orang ingin menikahinya ada 4 alasan kan. Salah satunya wali jamaliha, karena kecantikannya. Cantikan itu fitrah Allah jadikan. Kadang tabiat Allah gariskan pada sebagian anak perempuan Nabi Adam kan. Jadi maksudnya kecantikan itu dua macam. Ada kecantikan secara fisik, zahir, ada kecantikan secara batin. Nah, kecantikan secara batin ini lebih cakep sebenarnya. Sebab kecantikan secara batin ini itu yang mempercantik zahirnya. Ya. Inner beauty. Inner beauty, benar. Kebaikan itu kan
punya pengaruh di badan, membuat wajah lebih indah, membuat orang lebih bersemangat dalam hidupnya, lebih bersinar. Nah, itu kan sebenarnya memperindah. Kita ambil aja air wudhu misalnya. Air wudhu itu bagus kan. Setiap orang habis sholat itu kelihatan pengaruh cahaya sholat gitu. Jadi pengaruh ibadah itu ada. Ya, karena itu sebagian perempuan itu justru mereka kalau ingin cantik dengan hal yang paling bagusnya, ada orang yang sudah ditakdirkan wajahnya secara fisik ya memang gitu. Misalnya cuma pas-pasan gitu kan. Maafin ya. Tapi dia punya kecantikan zahir yang membuat yang pas-pasan ini menjadi sangat istimewa sekali. Ya, benar. Ya, sangat istimewa sekali. Nah, karena itu saya pernah baca ada sebuah kisah. Saya bacanya di buku-buku adab ya. Jadi dibilang bahwa perempuan yang sangat jelek, sangat cantik gitu. Akhirnya saya baca, dia perempuan punya 2 anak. Anaknya itu rupanya elok sekali. Ganteng sekali anaknya. Jadi orang pikir bahwa perempuan ini suaminya meninggal tentunya. Banyak yang lamar tapi ditolak sama orang tuanya, ditolak. Nggak diterima lamarannya. Akhirnya ada seorang yang bagus agamanya gitu datang melamar, diterima oleh orang tuanya. Jadi pikirannya bahwa anaknya ganteng ini berarti ibunya juga kan begitu. Cantik. Nah, ternyata setelah dia lihat di malam pertama, dia adalah seorang perempuan yang sangat jelek sekali rupanya. Zong. Ya. Jadi dia bingung aja melihatnya. Tapi begitu perempuan ini mulai berbicara, disitulah mulai nyambung ke hatinya. Okay. Terus dia berbicara, akhirnya perempuan yang depannya itu menjadi perempuan yang paling cantik di atas muka bumi bagi dia. Masya Allah. Itu cinta itu buta gitu Ustaz, benar ya. Nah, itu keindahan akhlak dia ketika dia berbicara, apa yang dia sampaikan kepada suaminya, gimana dia perlakukan suaminya, itu nggak terlihat pada orang lain. Gitu. Nah, itu kecantikan fisik, kecantikan batin namanya. Nah, kecantikan batin itu penting untuk perempuan. Dan ini saya memang kalau kita selalu melacak kecantikan pada faktor zahir ini nggak ada habisnya. Beli ini, beli itu, beli ini. Tapi kan lupa juga bahwa ada kecantikan yang lain. Suami juga kalau misalnya wajah istrinya sangat cantik secara fisik, belum tentu dia betah sama istrinya kalau akhlaknya buruk misalnya, atau pembawaannya yang nggak bagus. Benar. Ya mungkin suaminya kalau di rumah baru dekat aja rambutnya sudah beruban, kayak gitu kan. Pusing. Dari ubanan banyak. Bukan berarti tolak ukur begitu Bapak. Ya. Bukan berarti sekarang, kemarin iya. Baik, jadi itu mungkin suatu hikmah ya di bulan Ramadan ini. Kadang kita lihat banyak sekali dari kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan itu sebenarnya keindahan untuk kita, keindahan secara fisik juga dari pengaruh ibadah itu, dan keindahan secara batin juga. Jadi kita kembali kepada pertanyaan tadi ya. Jadi Jadi kalau kita sudah tahu asasnya bahwa kita itu pada kerjasama itu batasannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Maka kita jangan masuk ke dalam hal-hal yang kalau kita melakukan hal itu mungkin akan menyebabkan ada orang yang berbuat dosa, atau ada orang yang menampakkan auratnya, atau ada orang yang mungkin akan terfitnah dengan hal tersebut. Ya. Jadi kalau secara langsung kita berikan kepada orang, kemudian kita tahu bahwa ini akan membuka auratnya, akan menampakkan kecantikannya, membuat fitnah bagi orang, ya itu kan hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Walaupun asal jualan kita halal, adalah hal yang bagus kan, hal yang kadang membantu untuk perempuan, bermanfaat. Sebab itu bagi sebagian perempuan itu masya Allah ya, kadang kalau diberi ini depan suaminya juga bisa terjadi perubahan sekali ya. Nah, dan itu dari sudut itu ada sudut baiknya. Tapi saya pikir kalau masalahnya cuma sekedar promosi, itu kan cara mempromosikan kan banyak cara kan. Ya, jadi kita cari cara-cara yang tidak ada bentuk pelanggaran syariat di dalamnya. Dan tidak mesti perempuan sebenarnya. Itu kan sebenarnya kenapa di endorse misalnya oleh seseorang karena dia punya nama gitu kan. Ya benar. Ya punya nama. Mungkin saja ada seorang yang laki-laki misalnya, dia bukan perempuan,
dia perkenalkan produk itu, ya sekedar dia bicara saya memperkenalkan, semua orang dengar bisa lihat. Itu kan sudut lain juga. Jadi maksudnya pintu-pintu itu ada gitu. Pada hal-hal yang aman, tidak menjatuhkan ke dalam dosa, ya tidak membuka pintu kejelekan, itu yang kita tempuh. Tapi kalau dia sifatnya mengkhawatirkan jatuh ke dalam dosa, apalagi membuat orang juga mungkin bisa tergelincir ke situ, itu kita masuk di dalam teks ayat itu tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wah, Masya Allah, syukran Ustaz. Ya Allah barik fiik. Tapi gini Ustaz, kalau di endorse sama cowok, khawatir kan nggak nyambung Ustaz. Maksudnya ini kan brandnya brand cewek nih, ya kan? Misalnya apa nih tuh, yang cewek-cewek banget. NL Cream. Nah ini misalnya, ini buat tangan deh. Buat tangan sih. Iya ke tangan. Yang buat Hintanya ini bakuciol. Ah ini berarti vitamin C di kulit. Iya. Ya kan, misalnya mungkin mencerahkan apa segala macam gitu Ustaz. Tapi kan kalau pakai cewek kan memang relate Ustaz. Bahwa ini harus perempuan yang ngejelasin. Dari segi di luar zahir dulu deh, edukasinya mungkin lebih masuk kalau cewek yang paham menyampaikan gitu kan. Nggak mungkin cowok ntar tiba-tiba ngejelasin jadi lipstick ini guys gitu kan, misalnya kalau lipstick ya misalnya. Kan make up list tuh. Iya make up sih, tapi kalau ini gitu sih. Ini kan perawatan kulit. Iya perawatan kulit, tapi saya bilang tadi bahwa itu bisa berhubungan, walaupun mungkin dari sudut lebih nyamannya perempuan. Tapi kan kita nggak bisa batasi. Perempuan itu misalnya di-endorse oleh seorang perempuan yang nonton cuma perempuan aja. Iya. Gimana caranya membatasi di Jakarta Raya media? Susah sih. Juga sih. Itu kan kalau kasusnya yang buka aurat kali Ustaz ya. Iya. Buka aurat artinya mungkin tolong menolongnya karena ngerti. Jadi kita kasih produk ini ke cewek yang buka jilbab misalnya, otomatis dia jadi menampilkan gara-gara dorongan ini bro, dorongan skincare ini. Kalau lo nggak kasih skincare dan lo nggak kasih job sama proyek, dia kan nggak akan muncul ke permukaan dengan bermudah-mudah membuka auratnya itu. Mungkin kan. bisa kita kasih ini aja sih, biasanya sih yang udah sih di spill di tangan gitu kan, bahan ini. Nah kayak gitu Ustaz gitu, masih aman nggak tuh? Ini kan bukan aurat kan Ustaz ya? Ya jadi laki-laki sebenarnya juga bisa kan, dari misalnya ini laki-laki aja bisa seperti ini, dan ini memang untuk perempuan gitu. Apalagi perempuan. Itu safe banget tuh bener. Iya sih. Kalau pakai jilbab Ustaz, endorse tapi dia pakai jilbab. Level-levelnya kita ukur dulu kali ya, dari mulai jilbab kecekek Ustaz. Perempuan dia bicara menerangkan gitu produknya tanpa menampakkan aurat, itu nggak ada masalah. Boleh bro. Kalau sekedar menerangkan, menjelaskan, ya tapi dia menutup aurat gitu. Apalagi syar'i ya Ustaz ya? Iya, dan di menutup muka tentunya ya, di pendapat sebenarnya gimana ya? Itu belakang ini banyak ada yang berkata menutup muka itu ada yang membolehkan, ada yang mengatakan wajib. Nah, itu bahasa-bahasa banyak didengar di masa belakangan. Kalau di masa dahulu itu di buku-buku masalah tafsir itu malah pembahasannya itu tentang kewajiban orang berbicaranya. Ya, begitu. Takut ini lemah lembut gitu ya Ustaz. Ngomongnya juga takutnya juga kena juga di situ Ustaz. Jadi sepanjang dia bicara mempromosikan apa yang dia produk, itu nggak ada masalah. Perempuan kan boleh dia berbisnis, dia boleh berbicara kepada laki-laki lain kalau memang ada keperluan. Kalau ada keperluan, tapi dengan syarat jangan dia tundukkan suaranya, jangan dia percantik suaranya membuat orang fitnah. Tapi dia bicara dengan suara yang datar, wajar gitu, menjelaskan sebagaimana biasa. Sama halnya dengan menutup aurat juga ya tadi. Iya. Seperti yang tadi Ustaz sampaikan kan, jilbab, syar'i dan seterusnya. Alhamdulillah bisa tuh bro. Emang benar-benar segitunya ya, kita harus menjaga ya. Alhamdulillah sih kita sejauh ini memang menjaga sih, nggak menampilkan aurat di postingan-postingan Instagram kita, karena memang tadi khawatir. Cuman kan sekarang pertanyaan aja gitu. Iya betul, saya juga ngerti karena itu di bisnis hal yang menggiurkan ya. Sebab kalau kita endorse ke sini, yang nonton itu banyak dan cepat produk kita itu dikenal. Cuman keberkahan dalam hidup itu kan tidak dilihat di situ sebenarnya. Keberkahan itu kita melihat pada hal yang kita tidak melanggar perintah Allah di dalamnya. Ya, kadang yang sedikit itu karena kita nggak melanggar perintah Allah di dalamnya. Yang sedikit itu bisa jadi banyak gitu loh. Betul. Karena orang mengenal itu sebenarnya juga pemberian dari Allah.
Ada juga di endorse orang yang banyak followernya atau yang bisa banyak melihat dari acara itu, tapi ternyata nggak berhasil juga. Ada orang yang cuma biasa-biasa dia bisa itu kan keberkahan juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Ya, kalau produknya itu di-review sama orang yang nggak ada akad sama kita, Ustaz. Memang sekarang banyak konten kreator di YouTube kan asal nge-review. Karena mungkin kebutuhan dia punya konten, jadinya dia punya gimmick itu kontennya dia. Show apa segala macam gitu kan. Ya, itu kan urusan orang pribadi. Panjang kita yang nggak ikut. Iya. Andil di dalamnya itu nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita ikut andil, itu kita dihukum tahun. Iya. Sama Tapi kayak kalau saya jual nih produk nih di tangan si A ini seorang perempuan yang banyak yang melihat kontennya, dia menampilkan karena dia beli produk saya, dia juga ingin menjual secara masif gitu. Dia nampilkan dengan kontennya sendiri. Itu urusan dia. Saya nggak ada kaitan dengan dia. Betul. Ya kan? Itu pekerjaannya dia, saya sendiri. Saya nggak pernah minta dia. Tapi orang yang berbisnis kan umumnya seperti itu. Jadi pada hal yang di luar jangkauan kita nggak tahu itu, kita nggak ada masalah di situ, insya Allah. Cari yang aman aja berarti boleh. Kalau cewek yang jelasin tapi pakai jilbab bisa berarti muncul di feed gitu. Kalau yang jadi pengen nanya juga sih, kalau enggak nih di luar ini Ustaz ya, bikin media podcast tapi khusus cewek gitu Ustaz. Ini kan masih ada hubungannya nggak sama nggak? Menampilkan juga gitu ya? Menampilkan juga ya, hostnya cewek, narasumbernya cewek, semuanya tutup aurat gitu misalnya. Ini di luar ini sih, tapi Anda apakah ini sama hukumnya gitu Ustaz maksudnya? Ya asalnya seperti yang saya terangkan tadi, perempuan itu kalau dia berbicara pada hal yang dibolehkan secara syar'i dan pada perkara yang dibolehkan, itu nggak ada masalah insyaallah taala. Cuman makanya dilihat program itu apa acaranya, maksudnya apa, bagaimana settingan acaranya, dia terkait dengan apalagi kalau terkait dengan sebuah negara misalnya, itu lain lagi. Sebab di pengaturan negara itu ada hal-hal yang kadang berbeda dengan pengaturan umum. Ya kalau di hukum umum itu nggak boleh, tapi kalau di hukum negara dia kadang jadi dibolehkan. Alasannya apa Ustaz? Karena pada pengaturan negara itu terkait dengan kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu kadang diukur dengan berbagai kaidah. Nah, salah satu dari kaidahnya untuk sampai ke dalam sebuah maslahat karena melalui beberapa bahaya, diambil bahaya yang teringan. Bahaya yang teringan ini haram sebenarnya, tapi terjadi maslahat lebih besar daripada itu. Oh iya. Ya, jadi itu pembahasan sebenarnya politik kenegaraan ya. Cuman saya mau isyaratkan bahwa pembicaraan itu kan kita banyak melihat ini kan, ini ada konten begini. Tapi kan beda-beda judulnya. Ya, misalnya di sebagian konten di negara Islam misalnya, itu pemerintahnya yang memang buat acara. Jadi itu cara kita menilainya juga harus beda gitu loh. Ya. Demikian pula kalau misalnya di negeri kita ini ada acara seperti itu diadakan untuk misalnya menjaga di sektor keamanan atau memberikan sebuah hal yang baik untuk negara di dalam membimbing perempuan dengan acara yang seperti itu lain lagi cara kita menilainya. Ya barakallah. Allah ya barik fiik. Memang kalau ngomongin aurat memang harus hati-hati ya. Maksudnya apalagi perempuan apa segala macam gitu kan, kadang juga yang pakai jilbab pun ya tanpa mengurangi rasa hormat ya, mungkin yang masih belajar apa segala macam, tapi kadang kelihatan lekukan tubuhnya apa segala macam ya. Cuma jadi pertanyaan ketika auratnya itu adalah aurat yang mungkin dia ini tampilannya wanita, tapi ternyata aslinya jeroannya pria, casingnya wanita. Nah, gimana tuh? Lagi rame kan. Gimana tuh? Apakah boleh kirim endorse ke sana Ustadz gitu? Aduh, pasti aku canggung nih mau nanyanya. Jenggotnya gatel tiba-tiba. Gimana tuh Ustadz? Maksudnya ada satu konten kreator lagi rame kan, kadang operasi hidung, operasi kelamin aja dipamerin gitu loh. Maksudnya gue habis operasi nih, gue habis dari Thailand nih gitu. Akhirnya dia jadi artis terkenal, sering terima endorse. Tapi kan dia aslinya laki-laki, zohirnya wanita, sebut saja waria. Gimana Ustadz? Apakah ketika dia pakai tank top misalnya, kan dada laki-laki bukan aurat, tapi bentuknya
Lu jangan nanya gue, bantuin gue dong. Lu mau nanya Ustad. Foto lu Ustad gimana Ustad? Hukum masalah kan zatnya laki-laki Ustad. Jadi dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wa la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Sebagaimana Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini cuma menyerupai nih, gayanya, jalan berpakaiannya, berdandannya, ya. Laki-laki menyerupai perempuan sebaliknya. Ini kena laknat. Itu masuk ke dalam dosa besar, disepakati bagian dari dosa besar. Apalagi kalau dia merubah dari ciptaan Allah. Merubah kelamin, merubah, harusnya laki-laki, tapi dia rubah diri menjadi perempuan. Ya. Itu akan masuk ke dalam dosa besar di dalam hal itu. Jadi sekarang kalau kita produk kita di-endorse oleh orang seperti ini, itu kita nampak lagi bahaya lain. Pertama, yang seperti ini kan dosa, harusnya jangan kita tampilkan orang-orang yang seperti ini. Oh, kena hukum yang berikutnya ya. Jadi kita akhirnya jadi mempromosikan orang juga. Gitu. Terus yang kedua, belum lagi kalau di masalah yang pertama tadi menampakkan aurat juga. Sekarang kan dia ada fitnah sama dengan perempuan pada umumnya. Bahkan mungkin dengan proses itu tadi dia lebih cakep dari kebanyakan perempuan. Betul Ustaz. Anda pernah kegocek, pernah nyaru. Gitu. Ternyata ya, jadi itu kan artinya kita nambah dosa juga untuk orang lain. Selain membuat dia berdosa, itu membuat dosa juga bagi orang lain. Karena itulah saya bilang tadi masalah terkait dengan masalah produk itu, sepanjang kita pengen lurus, ingin sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah Allah, pasti banyak keberkahan. Akan dimudahkan kita untuk jalan yang insyaallah ta'ala ada solusi-solusi untuk kita di dalam hal tersebut. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sabar ya, Komar, nggak usah dipaksain. Udah, nggak usah terlalu nafsu banget, pengen banget produk ini dipegang sama dia sih. Enggak, kalau itu enggak. Si Fulan, bukan Fulana, si Fulan. Nah yang berikutnya apa lagi bro? Nah sama, tadi Ustaz kebetulan ngomongin keberkahan gitu kan. Kadang di dalam prakteknya gitu ya, banyak panitia-panitia kajian gitu kan, minta supportnya gitu kan, bisa dalam bentuk macam-macam gitu, apakah produk atau segala macam gitu kan. Buat hadiah. Ya hadiah kajian atau ya berhubungan dengan itulah dengan kajian itulah, mau online offline gitu. Nah terkadang kan itu menurut saya Ustaz ya, ada dua niat nih di dalam hati gitu ya. Yang pertama pasti namanya kita ngomongin support bentuknya produk atau pakai nama brand gitu kan, itu kan sebenarnya kita kayak pengen dagangan kita laku gitu. Nah terus yang kedua, satu sisi kan ini kan buat dakwah juga nih, buat akhirat gitu kan, cari keberkahan juga. Nah apakah niat itu menjadi rusak gitu, karena satu sisi itu buat agama kok malah tujuan ada dagang juga gitu kan. Kalau lu mau support ya support aja, nggak usah pakai nama brand, uang kayak atau apa gitu. Nah, apalagi kajiannya di masjid lagi ya. Nah itu dia. Kan sementara di masjid kita nggak boleh muamalah ya. Gimana? Bayangin produk lu tampil di meja. Iya kan, Ustadz lagi kajian. Gimana? Ya jadi itu memang dua sudut yang harus diperhatikan. Jadi sudut yang pertama terkait dengan masalah keikhlasan itu tadi. Keikhlasan itu penting. Jadi sepanjang kalau memang sudut yang diinginkan adalah bisnis, ya nggak apa-apa, dibantu bisnis nggak apa-apa, itu kan boleh juga. Ya cuman bisnis ya bisnis gitu. Iya. Tapi kalau dia sudutnya ingin membantu dakwah akhirat, itu harus dia menghadirkan niat ikhlas di dalamnya. Kalau misalnya setelah itu karena dia membantu atas nama brand, orang akhirnya jadi kenal brandnya, ada manfaat dunia ikut kepadanya, itu nggak bermasalah sepanjang niat asalnya dia sudah ikhlas. Karena itu para sahabat berjihad kan, ikhlas mereka, pulang dapat ghanimah harta rampasan perang. Kan dunia juga kan. Iya juga. Ya, Nabi yang bagi, ya kan? Nabi yang bagi, dan Nabi juga dapat bagian dari ghanimah 1/5, ya kan? Oh iya, masa ghanimah jadi haram ya, benar juga ya. Apakah dikatakan mereka berbuat hal yang haram? Jawabannya tidak, karena mereka jihadnya itu fi sabilillah, karena meninggikan agama Allah.
apa yang dihasilkan di belakangnya dari dunia itu kan mengikut aja, bukan asas gitu. Iya. Ya kalau mengikut itu nggak ada masalah. Itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, itu kalau kita di atas niat ikhlas itu, ya itu harus kita jaga. Kalau dia brand ada bentuk bisnisnya itu nggak boleh di masjid. Oke. Ya apalagi kalau memang niatnya adalah untuk bisnis, pasang di situ iklan. Iya. Ya di belakangnya spanduknya misalnya ada nama tokonya. Alamatnya juga lagi order here. Ya. Udah Itu call to kan action jadi juga sekalian ya. iklan dalam masjid. Apa bedanya? Mau nggak beli HP saya gitu? Cuma ini masanya cuma dia simpan di belakang gitu. Bener. Ada bannernya, ada Iya. posternya belakang Ustadz. Bener. Makanya paling aman jangan pakai itu ya, produk ditaruh ya. Cuma kalau iya. Jadi itu memang nggak boleh kita kalau ada yang jualan bisnis di masjid itu kan Nabi berucap tegas ya. Idza ra'aitum man yabta'a fil masajid atau fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Apabila engkau melihat ada orang yang berniaga di masjid, maka katakan padanya semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaan. Nah, itu kan didoakan mendoakan seorang muslim dengan hal yang gak baik kan haram kan. Tapi disuruh doakan gitu karena itu perbuatan haram dia lakukan. Ya, perbuatan haram. Dan asalnya itu dilarang. Cuman masalahnya kalau dia transaksi syah atau tidak, itu yang ada silam pendapat dengan para ulama. Tapi kalau melarang itu haditsnya tegas. Larangan-larangan itu tegas dalam hal itu. Jadi kita juga harus pandai memposisikan. Gitu. Jadi kalau membantu, misalnya ada logo nama di situ sebagai sponsor, ya sebagai orang yang membantu biasa, tapi dipasang namanya ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang ada niat bisnis dan kelihatan di situ sudut bisnisnya ikut langsung, itu yang nggak boleh. Sebab ini masjid ya harus dihormati. Kecuali kalau misalnya di luar masjid, pengajian di rumah atau di mana, pasang produk di depan ustadznya, kemudian ada akad-akad tertentu keluar proyek, itu nggak ada masalah. Tidak masalah. Di rumah sekalipun levelnya bagi hasil sama ustadznya misalnya boleh aja Ustadz ya? Ya boleh aja. Itu kan masuk di dalam mubahat sebenarnya kan. Cuman masalah niatnya masing-masing aja. Itu antara dia dengan Allah kan. Benar. Bener, Anda pernah dengar cerita Ustadz lagi kita majelis gitu, terus tiba-tiba ada nyeletuk ini, maksudnya lagi duduk di kajian, ustadznya jualan ujungnya. Misalnya kayak buku, misalnya call to action ke beliau punya produk madu, herbal misalnya. Lagi ngejelasin kalau mau tahu lebih lanjut nih, langsung aja ntar ke toko ini kalau pengen beli herbal yang kayak gini. Misalnya kajian-kajian Tibun Nabawi, misal. Itu gimana tuh Ustaz? Mungkin kerjasama sama pemilik brand apa gimana? Ajannya di masjid apa di? Allah alam ya, waktu itu dengar ceritanya sih nggak tahu di masjid apa enggak sih. Kalau di masjid itu jelas ya. Nggak boleh, oke. Hal yang tidak diperbolehkan. Kalau rumah? Tapi kalau di selain masjid, itu tadi saya kan sudah terangkan. Niatnya itu apa yang mendominasi di situ. Makanya di masa dahulu itu ada ahli hadits. Itu ada di buku-buku hadits. Dikatakan ya'khudunal ujra 'ala tahdits. Mereka ambil upah untuk penyampaian hadits. Kamu mau dengar hadits dari saya, satu kali duduk kasih saya sekian. Ya. Itu ada nama-nama ahli hadits. Riwayatnya ada di Kutubus Sittah dan selainnya, diterima oleh para ulama. Ya, karena itu kadang masuk ke dalam masalah pribadi orang. Ini si syekh ini dia menyampaikan hadits, dia memang gak ada kerjaan lain kecuali menghafal hadits dan menyampaikannya. Kalau dia bekerja, mungkin hafalannya terhadap hadits itu bisa masalah dan itu akan membahayakan sunnah Nabi SAW. Ya paling sedikit bahayanya bagi dia, ya dia pasang tarif lah untuk itu boleh hadits. Boleh. Ya boleh saja. Boleh. Masya Allah. Ya. Di dalam hadits juga dikatakan oleh Nabi SAW, inna ahaqqu ma akhadtum alaihi al-ajr Al-Quran. Sungguhnya hal yang paling berhak kalian mengambil upah darinya itulah Al-Quran. Itu kisahnya Nabi berucap itu, ada seorang sahabat yang meruqyah kepala desa dengan surah Al-Fatihah, sembuh, dikasih kambing banyak. Ini kan meruqyah dengan Al-Quran. Dia minta upah dikasih Al-Quran gitu loh. Dan upah saya bacain Al-Quran tapi saya upahnya kasih saya kambing kalau sembuh. Di ruqyah kepala desa ini tersengat kalajengking sembuh. Kasih kambing banyak. Datang ke Nabi tanya, ya Rasulullah boleh nggak kita makan? Kata Nabi boleh saja. Dan jangan lupa kasih bagian untuk saya. Nabi bercanda gitu. Iya. Saking menegaskan. Nah ini nih. Ya. Jadi maksudnya pada hal yang seperti itu ada sudut diperbolehkan. Cuma yang menjadi masalah itu
Ini terkait dengan etika dan adab. Ilmu itu kan ada adabnya, ada pembawaannya. Jadi juga jangan kita buat ilmu itu tidak dihormati oleh orang-orang. Jadi kan sebagai bahan yang orang itu komersial. Bukan. Tidak melihat ilmu itu sebagai suatu hal yang istimewa atau hal yang tinggi gitu. Kita juga harus menjaga itu. Makanya kebanyakan ulama ahli hadits itu mereka tidak mengambil upah, menyampaikan saja, bahkan mereka kadang sanggup untuk menahan kelaparan, kurang pakaian. Ya dasarnya itu karena menghormati ilmu. Cuma saya sebut bahwa itu ada dua tipe ulama di dalam hal itu. Jadi kalau kita memaksakan, saya misalnya saya nggak ngambil sama sekali, saya coba paksain saudara saya lain seperti itu, dia itu nggak sama seperti saya. Ya mungkin masalah keluarganya dia lebih banyak daripada saya kan ya. Betul. Ya. Iya benar. Masya Allah, Allah ibarik. Ya terkadang juga mungkin di sini menjadi satu hikmah ya. Maksudnya biar teman-teman tuh berpikir bahwa memuliakan ilmu itu seperti yang Ustadz Zul sampaikan tadi adalah bagus gitu. Jadi jangan rela beli buku bisnis keluar duit mahal, tapi beli kitab malas-malesan. Kadang malah jadi ya oknum-oknum ini, jamaah-jamaah ini jadi kayak kok ilmu agama berbayar sih. Giliran mungkin ada ustadz yang jualan kitab, misalnya ada ustadz yang jualan buku di komersilkan lah ya. Tiba-tiba ada aja penyerangan ustadz. Gimana sih kok ustadz berbayar bukunya? Sementara kan justru malah melevelkan ilmu itu jadi lebih tinggi lagi kan. Begitu ya ustadz ya, kurang lebih. Saya pernah ingat, lucu aja sih. Gimana ustadz? Ada teman-teman umumkan di media saya, ada pengajian di mana gitu kan. Kan jauh pengajiannya. Ada yang kasih komentar, wah enak ya jadi ustadz bisa terbang sana sini. Waduh. Kan udah jelas-jelas ngisi pengajian. Tadi di off air jadi ingat ustadz pernah cerita ngisi kajian di Jepang 2 kali. Terus maksudnya enaknya jadi ustadz ke Jepang ya, jalan-jalan. Itu yang lihat. Jangan foto di depan patung anjing Hachiko. Jadi akhirnya saya waktu itu saya berniat, insya Allah kapan Allah beri saya kemampuan, saya bisa berangkat sendiri, saya pasti akan berangkat sendiri. Saya nggak akan bebankan tiket ke teman-teman yang undang itu. Itu kan semuanya kita mohon kepada Allah. Iya betul. Cuman kemampuan orang kan beda-beda. Kemampuan orang beda-beda. Anggaplah saya diberi oleh Allah kemudahan. Saya bisa, tapi yang lain belum tentu seperti itu. Terus kalau nggak diambil seperti itu, siapa yang ngajarin mereka? Ya kan, harus dilihat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu ketika beliau menjadi khalifah, beliau tidak bekerja. Dapat dari mana nafkah hidup beliau? Dari Baitul Mal. Ya, dari Baitul Mal. Itu gaji beliau untuk kehidupan beliau, supaya beliau bekerja untuk kemaslahatan kaum muslimin. Harusnya kan dipikir juga, sebagian ustadz itu seperti itu. Pengennya ustadz ngajar tiap hari. Selalu kalau ada pertanyaan ustadz bisa jawab. Tapi dia nggak tahu ustadz ini kehidupannya dari mana, anak-anaknya. Ada kan kewajiban-kewajiban lain juga yang harus. Iya, emang ngisi kajian ke masjid kan ada bensin misalnya, ada makan misalnya. Ninggalin anak istrinya. Iya, ninggalin anak istrinya makan HP. Iya kan? Satu lagi deh. Boleh satu lagi. Satu lagi. Pas banget ya, pas banget. Gimana? Mau nanya pergi ke Jepang atau? Enggak. Nah, memang kalau kita lihat dari kita baca atau dengar kisah-kisah salaf ulama terdahulu kan banyak yang dia juga ulama dan dia berdagang gitu ya, tujuannya untuk menafkahi para ulama-ulama ini agar mereka ini jangan sibuk mencari dunia, udah dakwah aja gitu kan. Nah, itu kan membuat kita termotivasi gitu ya. Kadang Masya Allah pengen juga kayak gitu mengejar pahala dari yang apa yang kita bisa. Kan kita kan nggak bisa dakwah dengan ilmu, ajaran ilmu, tapi kita bisa bantu di sisi itu. Cuman tadi saat gimana cara biar kita tuh selalu di koridor itu, niat kita tuh selalu tulus gitu kan. Apalagi namanya fitnah harta ini kan cukup deras lah pasti kan, udah jelas gitu. Biar kita tetap selalu istiqomah gitu, pengen membantu ya tadi mungkin ustadz-ustadz kita yang kurangan kita support gitu. Ya, Masya Allah. Biar Allah tuh ridho gitu atas usaha-usaha kita ini. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi itu memang terjadi ya pada sejumlah dari para ulama terdahulu. Jadi kita lihat dari masa sahabat saya, Abdurrahman bin Auf itu kan orang yang termasuk paling sukses ya, banyak hartanya. Beliau itu berbisnis itu tuh membiayai para sahabat yang lain. Jadi yang ngerti Abdurrahman bin Auf, beliau punya wakaf khusus dia peruntukkan untuk seluruh istri Nabi.
Masya Allah. Jadi istri Nabi itu hidup setelah Nabi meninggal, itu semuanya nafkahnya ditanggung dari wakaf Abdurrahman bin Auf. Radhiyallahu Sudah anhu. dimasukkan. Masya Allah. Ya, sebagian sahabat dan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, begitu harta kaum muslimin banyak, itu sahabat itu diberi pemberian kayak gaji bulanan gitu oleh Umar bin Khattab. Ya. Kenapa? Karena para sahabat ini keberadaan mereka duduk di tengah umat mengajari manusia itu yang diinginkan sebenarnya. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat Nabi guna menyampaikan ilmu agama ini kepada orang-orang yang datang setelahnya. Nah, jadi itu dipahami oleh Umar. Makanya Umar itu memberi gaji kepada para sahabat supaya mereka fokus pada hal yang lebih bermanfaat. Jadi kalau kita semuanya berpikir seperti itu, insya Allah taala akan bagus, kuat negara umat Islam ini. Jadi para pebisnisnya memang keahliannya berbisnis kan. Ustadz juga masuk berbisnis banyak rugi. Jadi belum tikar, utangnya numpuk-numpuk. Ya kenapa? Karena itu bukan bidang dia. Benar. Ya bidang dia. Akhirnya sudah jauh jalannya, tiba-tiba harus bisnis itu banting setir namanya. Ya untung kalau jalannya benar, kalau jalannya tidak benar, pusing juga kan. Benar-benar. Ya kan? Justru yang harusnya berbisnis itu tahu cara berbisnis, dia bisa tahu keuntungan. Nah, itu kalau dia niatkan bagus, ini saya memang pebisnis, tapi saya juga dapat pahala ustadz. Itu tuh. Gimana Pak dapat pahala? Saya dari ini saya sudah niatkan nih hasilnya, saya akan misalnya santuni 10 orang ustadz. Iya. Ya saya berikan gaji bulanan mereka. Nah, itu kan cakep itu. Iya. Dia pebisnis tapi sepertinya ustadz juga dia. Tuh, Mas. Oh iya. Ya, Dapat bisa. tuh jariah juga tuh amal-amal kebaikan. Jadi maksudnya hal-hal yang Allah bukakan untuk kita itu kita selalu syukuri. Dan kalau kita berpikir bahwa pada hal yang Allah berikan kepada kita ada pintu ibadah lagi di situ, insya Allah akan Allah bukakan untuk kita ide-ide yang bagus untuk memaksimalkan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Ya barakallahu fikum. Masya Allah, Allah ibarik fiik. Syukran Ustaz Zul, Masya Allah ilmunya ya. Jadi kita makin melek tuh Mar. Jadi niat ente tuh udah bagus, bisnis, nyantunin bantuin ustadz. Coba tolong dibuka dong daftar list ustadz di Indonesia yang barangkali lo mau gaji beliau. Kan sama sekolah-sekolah juga perlu Der. Oh iya betul. Enggak teman-teman juga. Ya gitu. betul. Ya mudah-mudahan lah kedepannya skincare dari SBC Skin ini bisa booming. Ya kan ketika udah besar kan namanya kan insya Allah juga support ya guru-guru kita apa segala macam. Insya Allah. Ustadz udah dikirimin? Ustadz DM. Kan timnya tuh yang megang sosmed. Ustadz suruh cobain dulu dong. Itu DM itu terus terang ya, saya sering dengar DM itu apa. Arti DM itu aja saya enggak ngerti. Sampai sekarang berarti Anda baru tahu bener. Anda selalu mention Ustadz dalam hati Ustadz kan kita udah temenan Ustadz, kok nggak pernah dibales. Dari DM itu dari mantap Ustadz. Nah. Direct message. Syukuran Ustadz ya, barakallahu fikum.